Kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum sebanyak 14 orang. Kelompok kerja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam 11 orang. Kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi 14 orang. Dan kelompok kerja reformasi sektor perundang-undangan 11 orang. Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Nah, itu dia keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat, dan pemerintah harus tunduk pada konstitusi. Ya, ini menarik, nanti bakal kita ulas. Pemirsa channel Parlemen di Kameral Indonesia yang dulunya adalah channel sosial budaya Mizan Ulfa. Saya Mizan Ulfa, pensiunan peneliti utama Kementerian Keuangan. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Baru saja kita menyaksikan dua video klip dari Pak Mahfud MD. Yang pertama tadi mengenai tim reformasi hukum yang dibuat dalam bulan Mei yang lalu, ya, 1 bulan yang lalu. Dan kedua, clipping mengenai posisi pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang umur komisioner KPK dan masa jabatan komisioner KPK. Nah, sekarang kita pada yang ini dulu, ya, masalah tim reformasi hukum. Tim reformasi hukum itu terdiri dari 4 kelompok kerja, itu antara lain itu kelompok kerja pemberantasan dan pencegahan korupsi, dan kelompok kerja perbaikan masalah perundang-undangan yang tadi kita ambil cuplikannya dalam kasus perpanjangan dalam kasus pelonggaran batas usia komisioner KPK dan perpanjangan jabatan KPK. Begitu saya mendapatkan video updating dari tim reformasi hukum Pak Mahfud MD itu beberapa hari yang lalu, ya, mungkin 2-3 hari yang lalu, saya share ke beberapa grup WA saya. Umumnya pendapat mereka itu negatif. Mereka tidak begitu yakin bahwa tim ini akan efektif dapat melaksanakan tugasnya. Nah, ini pendapat yang prejudis, ya, karena kredibilitas dan legitimasi pemerintah itu sangat rendah sekarang. Saya pun langsung, ya, pada awalnya bersemangat mendengar penjelasan dari anggota beberapa tim Pak Mahfud itu, pembicara kedua, ketiga, keempat, kayaknya langsung pada permasalahan yang dihadapi sekarang, ya, lebih fokus dan tidak begitu di awang-awang lagi. Namun setelah saya pelajari lebih jauh, ya, saya berkeinginan untuk membagikan atau sharing pendapat saya kenapa tim Pak Mahfud ini akan mandul. Pertama, ya, mengenai ini dulu, tim
pemberantasan tim pemberantasan dan pencegahan korupsi. Kemudian di dalam video Pak Mahfud ini, tim ini tidak akan cawi-cawi dengan pekerjaan institusi yang sudah ada, ya seperti KPK, BPKP, BPK, Badan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polisi, dan lain-lain. Tim ini hanya akan membuat konsep, ya, konsep dari masing-masing kelompok kerja itu. Kemudian hasil konsep ini diserahkan pada institusi yang akan mengerjakannya sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh konstitusi. Nah, disinilah masalahnya, ya. Jadi secara universal, secara internasional, pekerjaan tim Pak Mahfud ini sering disebut sebagai supply driven. Ya, supply driven ini adalah produksi jasa, penjual jasa memproduksi jasa. Dalam kaitan ini, Pak Mahfud ini dalam literatur internasional digolongkan ada penjual jasa. Mungkin kalau di bahasa kita mungkin nggak begitu pas, ya, tapi dalam kajian ini dikatakan penjual, karena di dalam ekonomi itu ya hanya ada dua, penjual dan pembeli. Penjual ini yang memproduksi barang dan jasa. Untuk ini adalah jasa reformasi hukum. Pak Mahfud melaksanakan ini atas inisiatifnya sendiri, karena banyak sekali tuntutan masyarakat agar Pak Mahfud itu bergerak untuk membenahi carut-marut hukum di Indonesia ini. Jadi ini bukan merupakan perintah dari Presiden Jokowi, demand driven, ya. Kalau dari Presiden Jokowi merasa, ya, korupsi ini sudah demikian parahnya, ya, negara ini terancam bangkrut, dan untuk itu meminta Pak Mahfud untuk menciptakan konsep. Nah, kalau ini perintah Pak Jokowi, hasil konsep ini tentunya akan dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Tapi karena ini bukan perintah dari Pak Jokowi ketika menerima konsep ini nantinya akan membaca-baca dan mendengarkan lingkungan mikro dan makro di sekitarnya yang kemungkinan ada yang pro dan kontra, sehingga konsep Pak Mahfud ini akan mundur. Hal yang sama untuk kementerian dan lembaga negara yang akan menjalankan konsep Pak Mahfud ini, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR yang banyak sekali yang mengelola anggaran negara, dan Kementerian Perhubungan, ya, serta kementerian dan lembaga negara lain yang menghabiskan uang negara ratusan triliun setiap tahunnya. Nanti jikanya konsep ini sudah selesai, ya, dan disampaikan kepada mereka itu, mereka dapat mengatakan terima kasih, akan ditindaklanjuti, akannya kapan itu tidak tahu. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, suka-sukanya mereka. Ini tidak mengikat. Kemudian lebih dari itu, ya konsep yang akan dihasilkan oleh kelompok kerja pemberantasan dan pencegahan korupsi ini sebenarnya merupakan open source, ya, bahan-bahan yang terbuka dapat diakses dengan mudah dari mana saja konsepnya untuk memberantas korupsi. Jadi menurut saya kelompok kerja pemberantasan dan pencegahan korupsi ini tidak perlu 6 bulan untuk menyampaikan konsep itu kepada Pak Mahfud dan diserahkan kepada institusi pemerintah yang bersangkutan. Kalau saya cukup sebulan, saya sendirian, nggak perlu 14 orang itu. Jadi kalau mereka 14 orang itu seharusnya dalam waktu 1 minggu sudah disiapkan. Karena tinggal ngambil saja bahan-bahannya, ya, ngambil dari Transparansi Internasional, dari publikasi OECD, IMF, dan sebagainya. Nanti kita lihat gimana. Walaupun demikian, karena ini merupakan tim bentukan Pak Mahfud, kalau konsep pemberantasan dan pencegahan korupsi yang dihasilkan oleh tim ini dipublikasikan, ini akan tetap bermanfaat bagi publik. Karena publik akan mengetahui sebenarnya korupsi
yang sangat membahayakan NKRI ini dan mengancam ya NKRI ini lenyap di tahun 2030 seperti narasi dalam novel Ghost Plate yang beberapa waktu yang lalu cukup viral itu dapat dinegatifkan, dapat dibuat menjadi tidak nyata sepanjang korupsi ini dapat dikendalikan. Selain itu, jika korupsi ini dapat dikendalikan dengan baik, ya, sekitar 250 triliun rupiah setiap tahunnya uang pemerintah pusat, ini belum termasuk pemerintah daerah dan BUMN, dapat diselamatkan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Pemerintah tidak perlu lagi menyediakan subsidi dan bantuan kepada orang-orang miskin yang lebih dari 100 juta setiap tahunnya. Nah, begitu kira-kira. Dahsyat sekali manfaatnya sangat-sangat besar sekali kalau korupsi ini dapat dikendalikan. Namun seperti yang dikatakan tadi, ya, pemangku kepentingan seperti Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN tidak mempunyai kekuatan yang diharapkan untuk dapat melaksanakan konsep ini. Karena lingkungan mikro dan makro kita sedemikian banyaknya pertentangan sehingga konsep ini sekali lagi akan mandul. Ya. Perkiraan saya, ya, namun kalau memang perkiraan saya keliru, itu akan lebih baik. Ya, tapi nyatanya kalau saya yakin pendapat saya ini akan menjadi kenyataan bahwa kelompok kerja pemberantasan dan pencegahan korupsi ini akan menghasilkan konsep yang sangat bagus, bahkan super bagus, dan tidak perlu menunggu waktu 6 bulan. Namun konsep ini masuk laci doang. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya mengenai terkait dengan ini tadi, ya, pernyataan Pak Mahfud yang sangat mengesankan tadi bahwa pemerintah itu patuh pada konstitusi, dan untuk itu pemerintah menerima putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelonggaran masa jabatan komisioner KPK dan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Karena sekali lagi seperti kata Pak Mahfud tadi, keputusan MK sesuai dengan konstitusi adalah final dan mengikat. Namun kelihatannya Pak Mahfud ini tidak konsisten atau terlewatkan. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting yang dapat menyelamatkan ribuan triliun uang negara, bukan 100-200, apalagi berapa 8 triliun yang seperti dikorupsi oleh Johnny G. Plate. Ini ribuan triliun uang negara dapat diselamatkan jika putusan MK nomor 91 tahun 2020 dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, dilaksanakan oleh timnya Pak Mahfud sendiri, pemerintah dan DPR. Putusan MK nomor 91 tahun 2020 ini yang terkait dengan inkonstitusional bersyarat dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah kewajiban dari pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, untuk menghadirkan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Ini merupakan putusan MK yang final dan mengikat, yang menurut Pak Mahfud tadi juga harus diterima oleh pemerintah karena pemerintah patuh pada konstitusi. Namun sayang 1000 kali sayang, bukan ini saja pemerintah membangkang konstitusi,
Tapi putusan MK ini menurut saya, maaf saya bukan orang ahli hukum, dicuekin. Ada pemerintah membangkang putusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena ketika sudah disahkan bulan November 2021, pemerintah tidak melaksanakannya, misalnya dalam bentuk penerbitan peraturan presiden dan peraturan DPR untuk melaksanakan perintah dari putusan ini bahwa setiap undang-undang harus menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Undang-undang yang diterbitkan di tahun 2021, 2022, ya, dan 2023 dapat dikatakan gagal menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Nah, pemerintah bukan saja membangkang terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi ini, malah membuat undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang disahkan dalam bulan Juni tahun 2022. Substansi dari undang-undang ini adalah memandulkan perintah Mahkamah Konstitusi bahwa setiap undang-undang wajib menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Artinya, ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi agar partisipasi publik yang bermakna ini terwujud. Pertama, hak warga negara untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Kedua, warga negara berhak untuk didengarkan pendapatnya dalam tahapan pembentukan undang-undang. Dan yang ketiga, warga negara berhak untuk mendengarkan penjelasan dari pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR atas masukannya. Namun, kelihatannya DPR yang untuk kasus undang-undang, rancangan undang-undang kitab hukum pidana, itu dengan ringannya menyatakan bahwa DPR tidak wajib memberikan jawaban atas masukan pemerintah. DPR juga tidak punya waktu untuk memberikan jawaban atas masukan dari pemerintah. Ini pernyataan resmi dan bisa jejak digitalnya ketika rapat dengar pendapat antara Aliansi Hukum Pidana dengan Komisi 3 DPR. Aliansi ini memberikan catatan, masukan, kritikan atas rancangan undang-undang hukum pidana. Namun masukan ini ya masuk dalam laci aja. Ketua Komisi 3 DPR dan mungkin semua anggota DPR yang lain merasa bahwa pemerintah tidak wajib memberikan penjelasan atas masukan yang diberikan oleh warga negara. Karena itu tadi, dia berpegang pada ayat 6 dan ayat 8 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang peraturan pembuatan perundang-undangan. Nah, di sini yang dipegangnya. Dan pasal 6 dan pasal 8 ini sebetulnya bertentangan dengan ayat 6 dan ayat 8 ini sebetulnya bertentangan dengan ayat 1-nya, pasal 96. Ayat 1-nya menyatakan setiap warga negara berhak memberikan masukan atas setiap tahapan dalam pembentukan undang-undang. Berhak itu artinya pembentuk undang-undang harus memfasilitasi, harus mengakomodir ya hak warga negara ini dalam tahapan pembentuk undang-undang. Dan juga pembentuk undang-undang harus memenuhi prasyarat dari kehadiran partisipasi publik yang bermakna, yaitu hak warga negara untuk didengarkan dan hak warga negara
untuk mendapat penjelasan atas masukan yang diberikannya. Nah, ini kalau catatan dari aliansi masyarakat hukum pidana ini disampaikan kepada Pak Mahfud, saya kira Pak Mahfud itu akan merasa tertusuk-tusuk dirinya karena jelas sekali pemerintah dalam kasus ini bukan saja membangkang, tapi malah menyerang sebaliknya, memandulkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Untuk ini jelas di luar kekuasaan Pak Mahfud ya untuk menganulir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini. Hal ini dapat dilakukan ya dengan melakukan judicial review terhadap undang-undang ini dan undang-undang yang lain juga yang tidak menghadirkan partisipasi publik yang bermanfaat. Walaupun demikian, ya Pak Mahfud juga dapat memberikan rekomendasi saran kepada Presiden Jokowi bahwa perlu menerbitkan peraturan presiden. Walaupun peraturan presiden ini si malakama, ya, karena kalau dibuat dengan sebenarnya akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13. Kalau tidak dibuat itu merupakan hal yang sangat nyata bahwa pemerintah membangkangi perintah Mahkamah Konstitusi dan sebetulnya pemerintah bukan kesempatan ini saja membangkangi perintah konstitusi, tetapi dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto juga pemerintah itu membangkangi perintah konstitusi dan lain-lain sebagainya. Kalau Pak Mahfud mau lebih teliti, Pak Mahfud dapat memerintahkan stafnya atau anggota tim reformasi ini yang jumlahnya banyak sekali itu, yang lebih dari 60 orang, untuk membuat identifikasi atau inventarisasi semua keputusan MK. Mereka akan mampu jelas itu, asal perintah orang, yang mana yang bertentangan, yang mana yang tidak konsisten, yang mana keputusan MK itu yang seenaknya saja. Nah, demikian pemirsa, ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.